Jadi perlu diketahui bahwasanya sanksi itu merupakan hukuman yang diberikan terhadap orang yang melanggar aturan hukum, di mana sanksi itu merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya hukum. Dan sanksi itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana. Sanksi itu juga merupakan suatu hukuman atas sebuah kesalahan, baik yang bersifat disengaja atau sebaliknya. Sanksi merupakan wujud dari adanya pelanggaran, di mana setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang akan ditegakkan. Begitupun dengan pelanggaran kode etik, di mana sanksi merupakan hukuman akhir bagi si pelanggar, baik melakukan sebuah pelanggaran yang besar maupun pelanggaran yang kecil. Atau istilah yang ada dalam kode etik dan pedoman perilaku hukum yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan juga pelanggaran berat. Nah, di mana dari setiap pelanggaran yang dilakukan, maka akan ada imbalannya dari semua perbuatan, di mana perbuatan yang berhubungan dengan moral, hukum maupun adat itu semuanya perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran. Nah, jadi semua perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran, maka itu pasti akan ada timbal balik dari apa yang dikerjakan. Imbalan yang berlaku yaitu merupakan sanksi-sanksi yang diberlakukan atas semua pelanggaran. Nah, di sini kita akan membahas terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ke dalam ranah profesi hukum, di mana terkait pelanggaran yang dibahas yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap suatu profesi, yaitu profesi saya mengambil contoh hakim di mana pelanggaran yang berhubungan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu dapat di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dikenakan hukuman berupa yang pertama teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga peringatan keras, dan yang keempat pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, yang kelima pemberhentian selamanya, dan yang terakhir pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, pelanggaran di atas yang saya sebutkan tadi itu menggunakan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik, yang mana dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman. Nah, jadi yang pertama itu berupa teguran atau berupa peringatan bila mana sifat pelanggaran itu tidak berat. Yang kedua, peringatan keras, di mana sifat pelanggarannya itu berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik. Dan yang ketiga itu berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, di mana pelanggaran ini berat tetapi tetapi masih tetap menghormati ketentuan kode etik profesi atau sebagainya. Lalu, adapun perbedaan terhadap adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggaran kode etik. Setiap pelanggaran memiliki perbedaan sanksi yang berlaku. Nah, sanksi-sanksi tersebut itu terbagi ke dalam 6 sanksi. Yang pertama, teguran. Teguran itu merupakan sanksi yang masih bisa ditoleransi, tidak begitu berat, sehingga teguran ini akan dilakukan jika hakim melakukan sebuah kelalaian yang masih bisa untuk dimaafkan atau kesalahan yang tidak disengaja. Nah, dengan adanya sanksi teguran ini sebagai cara agar hakim kembali ke jalur yang baik dan benar. Yang kedua, peringatan sanksi. Peringatan ini di mana sanksi hakim melakukan kelalaian dengan disengaja dan diketahui oleh lembaga komisi yudisial, maka sanksi ini akan diberlakukan. Harapannya agar hakim akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, peringatan keras, di mana sanksi ini akan berlaku jika pelanggaran itu sifatnya diulang-ulang dan tidak mematuhi sebelumnya, yang mana sudah diperingatkan terlebih dahulu
tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama. Yang keempat yaitu pemberhentian, di mana pemberhentian ini karena dilakukan pelanggaran yang sangat berat, di mana kode etik ini telah dilanggar oleh hakim dengan sanksi yang sangat berat tadi. Dan yang selanjutnya itu pemberhentian selamanya. Nah, sanksi ini berlaku bila mana melakukan pelanggaran yang berat yang melanggar kode etik. Contohnya, mengadili saudara sendiri di dalam suatu persidangan. Dan yang keenam adalah pada pemecatan. Pemecatan ini akan berlaku untuk semua pihak sepakat setelah apa yang dilakukan oleh yang melanggar kode etik itu benar-benar salah, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum, asas ius curia novit, yang mana seorang hakim itu dituntut untuk menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan, jika menolak sebuah perkara, maka seorang hakim dapat dituntut. Jadi kesimpulannya, seorang hakim itu harus dianggap tahu semua terhadap hukum yang sedang diadilinya, sehingga diciptakanlah asas ius curia novit tadi. Nah, sebagaimana juga diatur dalam pasal 10 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.